restriksi penggunaan band dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk memaksa calon amatir atau amatir radio itu mengerti tentang regulasi. Gitu. Nah, itu makanya ada sinau, ada ujian CET yang sekarang itu. Nah, itu adalah salah satu itu. Cuman tanpa kita sadari ya, kita ini amatir radio itu pengguna sumber daya terbatas. Karena frekuensi itu sumber daya terbatas, yang mana borderless. Dia tidak mengenal wilayah. Jadi kalau kita ngomong di sini, tembus itu Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Jadi nggak ada bordernya gitu. Tidak bisa dibatasin. Hal ini perlu diingat sebagai pengguna sumber daya terbatas yang borderless. Apa yang kita lakukan di sini itu nyampe ke tetangga. Nah, kalau tetangganya komplain, yang malu Indonesia. Gitu. Kita ini membawa nama Indonesia, gitu. Jadi mungkin teman-teman yang secara tidak sadar, wah saya suka bekerja di situ, gitu. Mereka lupa bahwa yang mereka kerjakan itu adalah mencoreng nama Indonesia, gitu loh. Ini kenyataannya seperti itu, gitu. Makanya teman-teman dihimbau, cobalah pergunakan frekuensi sesuai dengan aturannya, gitu. Kalau kita menggunakan di situ untuk iwa-iwa dan sebagainya, nah ini yang lebih mengganggu lagi, gitu ya. Sudah tanpa call sign, power besar-besaran, sehingga sering tuh saya dapat komplain dari Australia, dari Malaysia, dari IARU sudah pasti sudah pernah bersurat gitu ya, 40 meter band. Tapi sebenarnya 40 meter band ini sekarang rajanya itu Indonesia, saya bilang. Karena semua orang Indonesia mancarnya di 40 meter band. Padahal kita punya band dari 160 sampai kalau MF, VHF-nya 80 sampai 10 MHz, ada di HF, ada di VHF, banyak sekali. Tapi nggak tahu, teman-teman itu sangat suka gitu bekerja di 40 meter band gitu ya. Nah ini setelah regulasi yang baru di mana siaga boleh di 40 meter, nah itu tambah padat lah frekuensi 40 meter band. Ada rencana lah, baru masukan-masukan gitu, kita mau coba mengurangin tensi, kepadatan 40 meter band gitu. Ya mengurangin mungkin net, kemudian ses, kemudian kuota, DX portable dan sebagainya untuk mengurangi 40 meter band. Coba gunakan frekuensi yang lain. 80 meter band, 10 meter band, itu siaga boleh juga bekerja di sana. 10 meter band, antena lebih pendek, lebih gampang. Lokal maupun DXing bisa. Nah, ini yang kita coba himbau, kita coba sampaikan ke teman-teman. Janganlah 40 meter band terus yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan tuh kita bisa lebih nyaman. Kalau kita ngomong pembinaan, semua sih banyak kan sudah melakukan pembinaan, cuman kadang lupa gitu aja sih, komentar. Mungkin dari saya sementara itu dulu, nanti mungkin disambung lagi kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Oke, kayaknya adem ya gitu. Tapi maksudnya standar, ya kan? Sebetulnya memang
kembali lagi kalau bicara pelanggaran ya, kalau saya sih menganggapnya bahwa itu tuh masalah karakter orangnya aja sih sebetulnya. Kalau udah tahu, sebetulnya nggak mungkin nggak tahu kalau menurut saya. Pasti dia udah tahu bahwa itu nggak boleh. Dulu itu saya kalau mau masuk band yang kira-kira saya belum pernah gitu, saya lebih banyak monitornya daripada on airnya. Kenapa? Apakah benar bandnya satu? Apakah saya prosedurnya sudah benar? Itu perlu ada proses begitu gitu. Enggak terus naik Yengki Cari terus masuk, enggak gitu. Tapi sekarang kayaknya belum naik Yengki Cari juga dia udah pakai gitu loh. Malah ada yang salah, belum waktunya dia udah pakai gitu. Sekali-sekali Om Joko suka kirim, ini salah band. Ada gitu ya. Cuma memang kembali lagi tadi yang disampaikan Om Joko, ini masalahnya kayaknya memang dari dulu udah begitu. Saya pernah sampaikan ke saya di rapat kali Om Joko dengan wali pusat. Maaf nih, dulu waktu saya masih SMA, itu yang namanya pelanggaran penggunaan frekuensi, ya entah di 100 meter, entah di 80 meter, itu kalau ada yang menggunakan dan itu melanggar, yang datang itu bukan balkon lagi gitu kan, yang datang skogar. Beres tuh langsung selesai. Orangnya diangkut, radionya diangkut, orangnya pulang, radionya tinggal gitu. Maksud saya, apakah ini frekuensi yang sedang kita prihatinkan ini nggak bisa begitu gitu loh. Kalau memang keadaannya darurat, sikat aja gitu loh. Tapi tentunya ya harus ada dasarnya. Tapi kalau bicara prosedur, nanti kan Balmon nih. Yang saya tahu itu ada prosedur-prosedur. Balmon ini kan pemerintah gitu loh. Dia tidak bisa bertindak. Bertindak dalam hukum, bertindak dalam eksekusi, semua ada prosedurnya. Khawatir kalau melanggar entah digugat gitu. Bisa dipetun gitu kan. Terus jadinya nih gimana? Nggak kelar-kelar ini urusan frekuensi gitu loh. Tadi saya berpikir, Om Joko, udah kerjasama ini bilang darurat nasional. Kita bikin ini kekhususan Balmon, Orari semua bikin satgas, sikat, selesai menurut saya gitu. Kalau serius gitu ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Balmon nih bisa menyampaikan gimana sih pandangannya. Nah, ini saya pengen denger nih. Ya, habis ini silakan komentar dari narasumber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya